Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 481 sampai bab 490. Lone Wolf, yang bersembunyi di sudut tenggara, mengutuk, kamu sangat bagus. Kamu bahkan bisa mengendus alkohol yang aku minum tadi malam. Ah, bro benar, aku harus berhenti minum. Hartley berada di bawah banyak tekanan pada saat itu. Saya tidak berpikir saya akan menemukan mereka jika bukan karena kebiasaan minum dan merokok mereka yang buruk. Itu berarti kemampuan menyembunyikannya sebanding dengan milikku. Kalau begitu, aku ragu mereka lemah dalam pertempuran. Zeke Williams gila. Dia mengumpulkan begitu banyak pengikut yang kuat di sisinya. Hartley tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Namun, dia datang dengan persiapan penuh. Hartley mengeluarkan pistolnya dan mengamati Lone Wolf. Lepaskan pembunuh lain dari Necro sekarang. Atau biarkan aku membunuh di tempat ini. Kalau tidak, kamu akan mati di tempat ini hari ini. Jangan bilang kalian berdua lebih cepat daripada peluru di pistolku. Lone Wolf dan Soul Wolf merasa nyaman bahkan ketika mereka ditahan di bawah todongan senjata. Lone Wolf berkata, tidak ada yang bilang kita satu-satunya orang di sini di kasino ini. Ada lagi. Hartley berada di ambang keputusasaan. Mengapa mereka menugaskan begitu banyak profesional untuk menjaga seorang pembunuh belaka dari Necro? Ini adalah pengembangan bakat dan sumber daya. Hartley menenangkan diri dan berkonsentrasi mengamati sekeliling. Tapi dia tidak mendeteksi kehadiran lain di ruangan itu. Kemudian dia mengendus-endus udara lagi. Tapi dia tidak mencium sesuatu yang luar biasa. Hartley hampir yakin Lone Wolf dan Soul Wolf menipunya. Mereka adalah satu-satunya orang di tempat ini. Jika ada orang ketiga di kasino ini, saya akan menangkap baunya. Setiap orang yang hidup akan memiliki bau yang unik di tubuhnya. Dia mencibir pada Lone Wolf. Potong tindakanmu. Kalian berdua bisa mati di sini hari ini atau melepaskan pembunuhnya. Soul Wolf mengatakan. Apakah itu berarti Anda gagal mendeteksi keberadaan orang ketiga? Hartley menjawab. Omong kosong. Kau jelas-jelas menipuku. Lone Wolf dan Soul Wolf menghela nafas secara bersamaan. Bro, kami mengaku kalah. Kami mengakui. Anda bisa keluar sekarang. Tepuk. Suara renyah terdengar dari sudut timur laut ruangan. Yang kebetulan paling dekat dengan tempat Hartley tiba-tiba. Hartley bergidik mendengar suara yang tak terduga itu. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat sudut tenggara ruangan. Seseorang sedang menyalakan rokok. Cahaya redup dari nyala api akhirnya mencapai wajah orang itu. Wajah pria itu tampak mengancam saat nyala api yang berkelap-kelip menari-nari di wajahnya. Jantung Hartley melompat ke tenggorokannya. Benar-benar ada orang ketiga di ruangan ini. Dan saya yakin dia jauh lebih mampu daripada saya. Setidaknya, kemampuan menyembunyikannya lebih baik dariku. Keterampilan saya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di organisasi pembunuh Necromancer. Tapi orang ini bahkan lebih tangguh dariku. Siapa dia? Sebuah pemikiran pasti muncul di benak Hartley. Mengapa aku merasa seperti sedang terpojok? Sialan kalian semua. Mengapa mereka mempekerjakan begitu banyak individu tingkat atas untuk menjaga seorang pembunuh yang tidak penting? Mungkin orang-orang ini tidak berada di sini untuk berjaga-jaga. Mereka sedang menunggu saya untuk masuk ke perangkap mereka. Hartley ketakutan dengan pikirannya itu. Tangannya mengepal di sekitar pistol. Orang yang sedang menghisap rokok itu berjalan keluar dari kegelapan dengan cepat setelahnya. Hartley terkejut setelah dia melihatnya. Itu kamu, penjaga itu. Kenapa kamu tinggal sebagai penjaga dengan kemampuanmu itu? Mungkin kamu menyembunyikan motif tersembunyi terhadap Lacey Hinton. Lone Wolf dan Soul Wolf membatu. Pria simpanan. Beraninya dia menyebut Marsekal Agung sebagai penjaga. Dia harus memiliki keinginan kematian. Tapi bukan itu intinya. Saya tidak percaya Marsekal Agung tidak marah sama sekali. Dia tidak mempengaruhi seolah-olah dia sudah terbiasa dengan deskripsi ini. Ada apa denganmu? Marsekal Agung.
Ini tidak seperti Anda. Zeke sudah kebal terhadap deskripsi itu karena Nancy sering menjelajah dengan cara itu. Jadi dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan komentar Hartley. Zeke berkata dengan dingin. Saya tidak punya banyak waktu. Hartley Murphy. Anda harus mengakui kejahatan Anda sesegera mungkin. Jika Anda melakukannya, saya dapat mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Hartley menjawab. Pergilah ke neraka. Aku tidak akan puas dengan apa-apa. Saya jamin Anda akan mengungkapkan kebenaran atas keinginan Anda sendiri. Mustahil, bagiku. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Hartley mundur memilih dengan pistol di tangannya. Tetap di tempatmu dan jangan melangkah maju. Buka jalan untuk meninggalkan tempat ini sekaligus. Aku tahu kalian terampil. Dan akan sulit untuk membunuh kalian bertiga. Tapi aku bisa terjaga dengan sangat pasti. Orang pertama yang mendekatiku akan mati. Yah, aku tidak percaya padamu. Zeke mengejeknya. Kamu tidak percaya padaku. Lalu kenapa kamu tidak bertanya? Tentu. Kenapa tidak? Zeke tiba-tiba berteriak sambil melihat ke belakang ketakutan Hartley. Sialan, Finn. Jangan bunuh dia. Kita harus membuatnya tetap hidup. Hartley terkejut. Dia akan berbalik untuk melihat ke belakang tanpa sadar. Ada orang lain. Berapa banyak profesional yang sebenarnya bersembunyi di balik bayang-bayang. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali kesadarannya. Bajingan ini pasti menipuku. Dia ingin mencuri senjataku saat aku berbalik. Saya tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Hartley memaksa dirinya untuk tetap diam. Seperti dugaannya, Hartley tidak mendengar suara dari belakangnya. Dia merasa lega. Untungnya, saya tidak tertipu oleh tipuannya. Meskipun Hartley tidak tertipu, dia terganggu selama beberapa detik. Beberapa detik itu sudah cukup bagi Zeke untuk mengakhiri hidup Hartley. Zeke menjentikkan pergelangan tangan sementara perhatian Hartley teralihkan. Sebuah jarum perak melesat dan menembus tangan Hartley. Sensasi mati rasa menyebar di tangan saat dia mengendurkan cengkeramannya di sekitar pistol. Kemudian senjata itu jatuh dari tangan Hartley. Hartley tercengang. Dia buru-buru membungkuk untuk mengambil pistol. Pistol itu adalah satu-satunya harapannya untuk tetap hidup. Tapi Lone Wolf telah mengantisipasinya. Dia menendang bangku di bangkunya. Kemudian bangku itu tergelincir ke depan dan menabrak Hartley. Hartley terhuyung mundur setelah tabrakan sementara bangkunya hancur berkeping-keping. Soul Wolf menerkam Hartley sebelum dia bisa mendapatkan kembali stabilitasnya. Dia menangkap lengannya dan menyatukan tangan di belakang punggung untuk meletakkannya. Yang ketiganya bekerja sama dengan lancar selama seluruh proses. Hartley tidak memiliki peluang melawan mereka. Dia hanya bisa berbaring di tanah tanpa daya. Hartley berada di ambang kehancuran emosional. Saya tidak percaya saya gagal melakukan perlawanan yang signifikan saat menghadapi mereka. Mereka melayani saya dengan mudah dalam satu gerakan yang lancar. Hartley diganggu oleh keraguan dirinya pada saat itu. Dulu saya menganggap diri saya sebagai orang yang kompeten. Saya tidak akan mengatakan saya yang terbaik. Tapi setidaknya, saya bisa lolos dari salah satu petarung paling elit bahkan jika saya tidak bisa menang. Tapi bukan itu masalahnya. Aku lemah. Saya tidak mampu. Aku bahkan tidak bisa menang melawan 3 preman. Saya benci dengan diri saya sendiri. Aku bahkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang pembunuh. Tapi Hartley tidak tahu dia seharusnya tidak menyalahkan dirinya sendiri karena kalah dari Zeke dan yang lainnya. Hartley tidak pernah bisa membayangkan dirinya menghadapi Marsekal Agung dan anak didiknya. Bukannya beberapa preman acak di jalanan. Akan menjadi keajaiban jika dia menang dalam pertempuran. Hartley dengan cepat mengingat kembali pikirannya. Dia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aturan pertama menjadi seorang pembunuh. Jika peluang lolos dari situasi hidup-hidup kurang dari 70%, maka pembunuh itu harus binasa bersama dengan musuh. Jika tidak, si pembunuh harus bunuh diri dengan mengonsumsi racun. Hartley tidak bisa binasa bersama dengan musuh-musuhnya karena dia benar-benar ditundukkan oleh lawan-lawannya. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan lain selain bunuh diri dengan mengonsumsi racun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan hendak mengunyah kapsul yang mengandung racun di mulut untuk bunuh diri. Pada saat genting itu, Zeke melangkah maju dan mengangkat lengannya. Tamparan. Dia menamparkan pipi Hartley. Suara yang menusuk telinga bergema di dalam kasino bawah tanah. Pipi kiri Hartley langsung mati rasa. Dia mengeluarkan darah dari mulut serta kapsul yang mengandung racun. Hartley tercengang. Apa dia baru saja menamparku?
Aku tidak percaya seseorang baru saja menamparkan pembunuh peringkat S sepertiku. Dan seseorang itu adalah laki-laki. Sial. 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 Seorang prajurit bisa dibunuh tetapi tidak boleh dipermalukan. Beraninya kau mempermalukanku dengan memukul wajahku. Wajahku sakit sekali. Ini tidak terganggu dan tidak termaafkan. Saya telah mempermalukan seluruh komunitas pembunuh. Hartley meledak marah saat dia berteriak histeris. Persetan. Persetan kamu dan leluhurmu. Tamparan. Zeke menamparnya lagi. Diam. Saya. Tamparan. Persetan. Tamparan. Zeke menamparkan Hartley setiap kali dia mencoba berbicara. Wajah Hartley bengkak setelah 1 menit. Ciri wajahnya yang indah sayangnya hancur. Hartley menangis. Wanita yang lebih kompetitif daripada pria itu menangis setelah Zeke menamparnya terus-menerus. Dia menjadi sangat patuh ketika menghadapi Zeke, Lone Wolf, dan Soul Wolf. Hartley merasa bersalah. Maaf. Sesama pembunuh, saya telah membuat malu masyarakat. Saya mungkin pembunuh paling tidak berguna di seluruh dunia. Zeke menggosok tangannya. Kulit di wajahmu sangat tebal sehingga merasakan sakit setelah dipukulmu. Hartley berpikir dalam diam. Bisakah Anda berhenti mempermalukan saya? Bunuh saja aku. Zeke berkata. Sekarang, katakan padaku skema apa yang kamu rencanakan. Bicara Hartley tidak jelas dan tidak jelas karena wajahnya yang bengkak. Tidak mungkin. Bunuh saja aku jika kamu begitu cakap. Zeke Williams. Membunuhmu bukanlah prestasi yang mengesankan. Cara terbaik untuk membuktikan kemampuanku adalah dengan mengubah hidupmu menjadi neraka yang hidup. Kamu bisa menyerah sekarang. Aku tidak akan pernah puas dengan kata apapun. Awalnya saya tidak ingin menggunakan kartu asku. Kurasa saya harus menggunakan metode ini untuk menghemat waktu. Hubungi tuanmu, Hartley Murphy. Ada yang ingin kukatakan padanya. Hartley menatap Zeke dengan heran. Apakah, apa kau memintaku untuk menghubungi organisasi pembunuh Necromancer? Apa kau tidak khawatir mereka akan mengetahui lokasi kita dan membalas dendam padamu? Zeke menjawab. Membalas-balas dendam padaku. Kamu terlalu banyak berpikir. Bukan saja mereka tidak membalas dendam padaku. Tapi mereka bahkan akan berlutut di depanku dan menyapaku dengan sopan. Aku pernah melihat orang yang berbicara besar. Tapi kamu yang terburuk. Aku akui kamu memang kompeten untuk menangkapku. Tapi kamu sama remehnya dengan lalat buah saat menghadapi seluruh Necro Group. Zeke meratap. Kenapa kamu tidak menelepon dulu? Juga, sampaikan pesanku kepada tuanmu. Kurasa aku tidak akan pernah melihat puisi seindah pohon. Puisi dibuat oleh orang bodoh sepertiku. Tapi hanya Tuhan yang bisa membuat pohon. Hartley bingung. Apa makna di balik puisi itu? Mengapa saya harus menyampaikan pesan itu kepada tuan saya? Tapi dia tidak menyelidikinya. Sebaliknya, Hartley mengeluarkan ponselnya dan berkata, tuanku saat ini menjalani kehidupan yang tertutup sebagian. Saya tidak memiliki wewenang untuk menghubunginya. Saya hanya bisa menghubungi Patriark Muda. Zeke mengerutkan kening. Patriark Muda. Apakah tuanmu sudah menikah? Hartley menggelengkan kepalanya. Tidak, Matriark Muda adalah murid tuanku. Bukan keturunannya. Zeke menghela nafas lega. Oke. Bagus. Buat panggilan telepon kalau begitu. Lone Wolf dan Soul Wolf saling bertukar pandang. Mereka dikejutkan oleh pergantian peristiwa. Ada apa? Mengapa Marsekal Agung khawatir tentang status kebahagiaan? Mungkinkah Marsekal Agung terlibat dalam hubungan rahasia dengan Canggung? Bagus sekali. Marsekal hebat. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu kecewa. Hartley meraih teleponnya dan menelepon. Panggilan itu terhubung dengan cepat setelahnya. Hartley melaporkan. Matriark Muda. Saya telah gagal dalam misi saya dan saat ini ditawan oleh musuh. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Pihak lain terdiam. Suara seorang gadis terdengar dari ujung telepon setelah beberapa detik. Aku akan mengirim seseorang untuk segera menyelamatkanmu, Hartley. Beritahu mereka bahwa keluarga mereka akan menderita jika kamu mati. Namun, kami akan menawarkan mereka sejumlah besar hadiah. Uang jika Anda bertahan hidup. Matriark Muda. Musuh menyuruhku menyampaikan pesan ini kepadamu. Kurasa aku tidak akan pernah melihat puisi seindah pohon. Puisi dibuat oleh orang bodoh sepertiku. Tanpa diduga, Matriark Muda tiba-tiba terdengar gelisah. Puisi dibuat oleh orang bodoh sepertiku. Tapi hanya Tuhan yang bisa membuat pohon. Ya, benar. Itu sisa puisinya. Hartley langsung mengangguk. Siapa yang menulis puisi tentang ini?
Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Matriark muda berteriak dengan penuh semangat. Ini Tuan. Tuan yang menulis puisi ini. Hanya ada 3 orang yang mengetahui puisi ini. Tuan, aku, dan 1 orang lagi. Katakan padaku, Hartley, siapa yang menyuruhmu menyampaikan pesan ini? Apakah Williams nama keluarga orang itu? Hartley tercengang. Benar, nama keluarganya memang Williams. Namanya Zeke Williams. Matriark muda berteriak. Cepat, serahkan telepon ke Grandmaster. Guru besar, Hartley benar-benar tidak percaya. Matriark muda, apakah Anda mengatakan bahwa dia adalah Grandmaster kami? Ya, dia Grandmaster kita. Hartley menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kesalahan. Anda pasti salah orang. Matriark muda. Orang ini baru berusia sekitar 30 tahun. Matriark muda menjawab. Bagaimana masalah ini terkait dengan usianya? Apakah Anda lupa? Tuan kami baru berusia sekitar 20 tahun. Hartley berpikir. Itu benar. Dia menyerahkan telepon ke Zeke dengan mulus. Di sana, matriark muda ingin berbicara denganmu. Zeke menerima telepon dengan emosi yang rumit di dadanya. Lingkaran cahaya. Transmisi keras terdengar dari ujung telepon tepat setelah dia berbicara. Petik 2. Myrtle Sylvia berbicara. Merupakan kehormatan besar untuk menyambut Anda, Grandmaster. Zeke menjawab. Tenang. Apakah tuanmu? Tali. Baik-baik saja selama ini. Hartley bergidik tak terkendali. Menghitung. Itu nama panggilan Master. Saya belum pernah melihat orang yang berani merujuknya dengan cara itu. Apakah pria ini benar-benar Grandmaster saya? Hartley hampir menyerang. Matriark muda, Myrtle Sylvia, berkata, Tuan tidak baik-baik saja dalam beberapa tahun terakhir, Grandmaster. Tuan telah mencarimu sejak kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Tapi usahanya sia-sia. Dia tidak bahagia karena dia hilang Anda. Pada akhirnya, dia menjalani kehidupan yang terpencil. Guru bahkan memiliki niat untuk menjadi biarawati pada beberapa kesempatan. Saya khawatir guru akan menyerah pada depresi jika Anda tidak segera kembali. Grandmaster. Zeke menghela nafas. Beritahu tuanmu bahwa saya akan mengunjunginya setelah beberapa hari. Tunggu. Setelah dipikir-pikir, saya pikir lebih baik jika Anda tidak memberitahu dia apapun tentang saya. Saya tidak ingin dia mencari saya. Aku akan mengunjunginya saat aku bebas. Aku menghadapi sedikit masalah saat ini. Dan aku membutuhkan bantuan Hartley. Myrtle berkata dengan sungguh-sungguh. Bisakah Anda menyalakan suara? Grandmaster. Zeke melakukan seperti yang diminta Myrtle. Myrtle memerintahkan. Dengan ini saya memerintahkan Anda, Hartley Murphy, untuk mengerahkan upaya terbaik Anda dalam bekerja sama sepenuhnya dengan Grandmaster dalam menerapkannya. Hartley tidak mau menerima kenyataan itu. Apakah Anda melakukan kesalahan? Matriark muda. Saya merasa perlu memberitahu Anda tentang hal ini. Zeke Williams adalah penjaga. Myrtle memperingatkan Hartley. Jangan paksa aku untuk mengusirmu dari organisasi besar. Matriark muda mengancam saya dengan pengusiran karena Zeke Williams. Kurasa aku tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan ini. Hartley kecewa. Ya, matriark muda. Myrtle ingin berbicara lebih jauh dengan Zeke. Tetapi Zeke menutup telepon. Keheningan yang mengerikan memenuhi udara di kasino sesudahnya. Hartley merasa sedih saat dia menatap Zeke. Ya Tuhan, bisakah kau berhenti mempermainkanku? Mengapa Anda mengatur musuh saya menjadi Grandmaster saya? Dia hanya seorang penjaga. Penjaga yang tidak berguna. Saya lebih suka menghadapi kematian daripada harus menerima hasil ini. Lone Wolf dan Soul Wolf saling berbisik. Sudah terbukti sekarang. Kakak kita memang terlibat hubungan rahasia dengan baik. Bagus sekali. Kawan. Dia berlayar dengan 2 kapal sekaligus. Dia benar-benar panutan kita. Menurutmu seberapa cantik tuan mereka untuk menarik perhatian saudara kita? Kupikir kecantikannya setidaknya harus sebanding dengan Lacey. Kakak kami telah menganiaya kami kali ini. Dia tidak pernah memberitahu kami tentang hubungan rahasia ini dengan tuan mereka. Aku memperingatkanmu. Kamu tidak bisa menceritakan masalah ini kepada orang lain. Wajah Zeke menjadi gelap saat dia mendengarkan percakapan mereka. Pada akhirnya, dia menendang mereka berdua dengan paksa setelah dia muak dengan Lone Wolf dan Soul Wolf yang bergosip di belakang punggung. Zeke menoleh untuk melihat Hartley. Ada apa? Apakah kamu tidak mau mengakuinya? Hartley menghela napas. Saya mengakui. Saya menyerah. Saya selalu berpikir Tuan membenci laki-laki.
Saya mendapat kesan bahwa Tuan adalah wanita yang kuat dan mandiri seperti saya. Tapi dari apa yang saya lihat sekarang, Anda telah mencuri hatinya sejak lama. Waktu lalu, Zeke memegang tangannya dengan acuh tak acuh. Lupakan saja, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Katakan padaku skema yang telah kamu rencanakan dengan Logan Huff. Hartley berkata dengan gugup. Sial, istrimu mungkin dalam bahaya. Zeke mendesaknya dengan tidak sabar. Lebih cepat, katakan padaku apa yang telah kamu rencanakan. Hartley menjelaskan. Saya mengatur agar Emily Clemons memancing Anda berdua ke karaoke dan mencampur beberapa sabu ke dalam minuman Anda. Logan Huff akan mengatur Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kota, Harvey Hoffman, untuk melakukan inspeksi tiba-tiba di karaoke. Kalian berdua akan ditahan di tempat karena percakapan karena alkohol yang Anda konsumsi. Karena Logan adalah pemilik perusahaan hiburan, dia akan mengatur untuk sesekali di tempat tersebut. Para akan mengadakan berita saat kau di karaoke karena Anda membutuhkan lebih banyak uang untuk Anda. Zeke mencibir. Kamu dan Logan Huff sangat jahat. Zeke adalah sosok yang berpengaruh saat ini. Namanya sering menjadi topik hangat di internet. Lebih banyak orang akan memperhatikan Zeke jika skandal sebesar itu diumumkan ke publik pada saat itu. Pada saat itu, reputasinya akan hancur karena ia menjadi keberadaan yang menjijikkan menurut pendapat semua orang. Zeke melanjutkan. Harvey Hoffman pasti setuju dengan Logan Huff karena Logan bisa menyuruhnya berkeliling. Kurasa itu menguntungkan untuk memainkan permainan panjang ini. Saya telah berhasil menjerat Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kota juga. Bagaimana apanya? Hartley tercengang. Zeke menjawab. Kita akan membicarakan ini di hari lain. Soul Wolf. Bawa pembunuh yang telah kita tangkap. Ayo pergi ke karaoke sekarang. Hartley. Beritahu Logan bahwa kamu telah menyelesaikan misimu. Katakan padanya bahwa kamu telah membunuh pembunuh. Soul Wolf pergi menjemput si pembunuh sementara Hartley langsung menghubungi Logan. Hartley berkata kepada Logan begitu panggilan tersambung. Misi selesai, Logan. Pembunuhnya sudah mati. Logan menghela napas lega di ujung telepon yang lain. Bagus sekali. Zeke Williams tidak bisa lagi menghancurkanku sekarang karena pembunuhnya sudah mati. Saya akhirnya bisa mendarat dengan Zeke secara pribadi sekarang. Logan tersenyum tipis dan memutar nomor Harvey. Tuan Hoffman, saya akan ikut dengan Anda untuk inspeksi mendadak. Serigala tunggal membawa si pembunuh. Pembunuh merah-merah dan disumpal. Dia tampak tidak bernyawa. Murid mengerutkan kening saat dia terjebak dalam keadaan tidak nyaman ketika dia melihat Hartley bersikap santai dengan musuh-musuhnya. Pembunuh merah mulai mengeluarkan suara teredam dengan sumbat di mulut. Aku tidak percaya ini. Hartley Murphy, pembunuh bayaran yang paling saya hormati, sedang berharap bahagia dengan musuh. Dia bertahan organisasi. Soul Wolf melepaskan gag dari mulut Red Killer. Dia langsung berteriak. Hartley Murphy, kamu pengkhianat. Beraninya kamu melawan organisasi dan bergabung dengan musuh. Kamu harus membusuk di neraka dan menyebabkan kematian yang tertidur. Hartley memutar matanya ke arah pembunuh merah. Diam, dia bukan musuh kita. Orang ini adalah Grandmaster kita. Pembunuh merah mulai tertawa histeris seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di seluruh dunia. Haha, aku tidak percaya aku benar-benar menganggapmu sebagai idolaku. Hartley Murphy, kamu bodoh. Kamu mengakui pria kotor ini sebagai Grandmastermu. Hartley tidak punya pilihan lain selain meraih teleponnya dan menghubungi patriark muda karena pembunuh merah tidak yakin. 3 menit kemudian, sekelompok orang meninggalkan kasino bawah tanah. Mulut pembunuh merah terbuka lebar. Matanya penuh ketidakpercayaan saat dia menatap Zeke. Saya tidak percaya pemuda ini sebenarnya adalah Grandmaster mereka. Dia sudah menjadi Grandmaster dari organisasi pembunuh Necromancer di usia yang begitu muda. Siapa sebenarnya dia? Dan seberapa mampu dia sebenarnya? Dia cemas memikirkan hal itu. Di lobi toko perangkat keras, lelaki tua yang pingsan setelah Hartley Murphy memukulinya akhirnya terbangun. Dia sedang merokok sambil menonton drama itu terungkap. Ketika lelaki tua itu menyadari bahwa Zeke sedang menunggu seseorang, dia dengan cepat berdiri tegak. Hal ini mengejutkan Hartley. Tebasan yang dia buat sebelumnya telah membuat lelaki tua itu pingsan setidaknya selama 2 menit. Tapi sekarang lelaki tua itu tampak terjaga. Dan dia tampak seperti tidak mengalami rasa sakit. Dia bahkan terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Hartley menduga lelaki tua itu pasti bukan manusia biasa.
Setidaknya kebugaran fisiknya berbeda dengan orang normal. Zeke dengan santai melemparkan sebuah plakat emas kepada orang tua itu dan berkata, "Tidak buruk, Tuan Winston. Teruslah bekerja dengan baik." Orang tua itu menangis ketika dia melihat plakat emas itu. Itu adalah medali militer dengan jasa kelas 1 tertulis di atasnya. Dia telah berada di militer selama puluhan tahun dan akan pensiun. Orang tua itu tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan penghargaan kelas 1 tepat sebelum pensiun. Terlebih lagi, Marsekal Agung telah memberikannya kepada saya secara pribadi. Suatu kehormatan. Namun Brandon merasa bersalah karena menyesalinya. Saya baru beberapa hari berjaga di sini. Aku tidak pantas mendapatkan ini. Brandon berjalan ke arah Zeke dan memberi hormat. Tuan Williams, jasa kelas 1 ini, saya tidak pantas mendapatkannya. Zeke menamparkan bahu Brandon dan berkata, "Jangan menjual dirimu sendiri. Kamu pantas mendapatkan penghargaan kelas 1 ini. Kamu telah membantu mengungkap kambing hitam untukku dan menyelamatkan orang-orang dan tentara dari kerugian besar." Domba hitam yang dibicarakan Zeke adalah Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kota, Harvey Hoffman. Betulkah? Brandon tersenyum tulus. Baik Hadley maupun si pembunuh sama-sama terkejut. Saya tidak percaya Grandmaster memiliki hak untuk memberikan medali militer dan prestasi kelas 1 pada saat itu. Grandmaster adalah seseorang dari militer. Pangkatnya pasti cukup tinggi untuk bisa melakukan itu. Dia adalah makhluk tertinggi. Kembali di Flatting Year Karaoke. Lacey Hinton merasa gelisah. Ini sudah setengah jam. Mengapa Zeke belum kembali? Apakah dia entah bagaimana jatuh ke toilet? Atau ada sesuatu yang terjadi padanya? Setelah memposting berulang kali, Lacey memutuskan untuk mencarinya. Tapi Emily Clemons berhenti dan bertanya, "Lacey, kamu mau kemana?" Zeke bilang dia mau ke toilet. Tapi sudah setengah jam dan dia masih belum kembali. "Aku akan melihatnya," jawab Lacey. Emily tersenyum. "Jangan khawatir. Aku meneleponnya tadi. Dia bilang dia diare tapi dia akan segera kembali." "Betulkah?" tanya Lacey skeptis. "Tentu saja," jawab Emily. Lacey memiliki ekspresi berpikir di wajahnya. Tetapi dia akhirnya duduk. Emily menuangkan anggur ke dalam cangkir mereka dan berkata, "Ayo, minumlah." Sementara itu, sekitar 10 mobil pribadi berhenti di depan bar karaoke. Mobil-mobil pribadi ini berasal dari militer dan juga dari pemerintah kota. Pintu mobil terbuka dan Logan Huff memimpin para prajurit saat mereka turun dari mobil. Harvey Hoffman memimpin orang-orang dari kantor kota Matya. Kedua kelompok pria itu berbondong-bondong ke bar karaoke. Adegan ini menarik perhatian banyak orang yang lewat. Itu adalah pemandangan yang sangat langka bagi mereka karena militer dan pemerintah kota sedang menegakkan hukum bersama. Sepertinya bar karaoke tua ini akan berdampak buruk padanya. Semua orang berkumpul di pintu masuk secara spontan saat mereka menyaksikan. Manajer bar karaoke tercengang melihat kelompok itu. Dia ketakutan saat dia berjalan ke arah mereka. "Tuan, Anda." Harvey Hoffman mencibir. "Kami sedang melakukan inspeksi mendadak. Silakan bekerja sama dengan kami." Manajer segera mengangguk dan membungkuk. Ya, tentu saja kami akan bekerja sama." Harvey Hoffman tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menuju kamar pribadi Lacey Hinton bersama anak buahnya. Mereka tidak repot-repot dengan kamar lain. Pengawal yang Zeke Williams telah bersiap untuk berjaga di dekat pintu segera menghentikan Harvey Hoffman yang mengamuk dan anak buahnya. "Berhenti di sana." Harvey Hoffman sangat marah. "Enyahlah. Anda hanya seorang penjaga keamanan. Beraninya Anda mengganggu kami, para penegak hukum." Pengawal itu berkata dengan dingin. "Bosku membayar seperti orang lain. Kamu tidak dapat mengganggu mereka. Bahkan jika kamu ingin memeriksa kamar mereka, kamu harus menunggu sampai waktu mereka di sana habis." "Kotoran." Harvey Hoffman marah. "Kau menyuruhku apa yang harus kulakukan. Kau tidak layak sama sekali." Logan Huff juga sangat marah sekarang. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepala pengawal itu. "Enyahlah. Sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam." Pengawal itu tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tetap tenang dan terkumpul. Dia telah berada di medan perang membunuh musuh-musuhnya dengan Marsekal Agung. Tidak ada yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pistol jelas tidak cukup untuk mengintimidasinya. Kerumunan terkejut dengan reaksi abnormal pengawal itu. Pria ini entah bagaimana melakukan kejahatan. Atau dia telah melakukan banyak hal dalam hidupnya. Kalau tidak,
dia tidak akan begitu tenang. Logan Huff merasa agak canggung. Dia tentu tidak berani menembak bodyguard di depan orang banyak tanpa alasan apapun. Tapi itu akan membuatnya terlihat buruk jika dia tidak menembak pengawal itu. Di tengah dilema, pengawal telepon berdering. Itu adalah telepon dari Zeke Williams. Biarkan saja mereka masuk. Aku akan segera ke sana, kata Zeke. Ya Pak. Pengawal itu menatap Logan Huff dengan menghina saat dia memberi jalan untuk yang terakhir. Logan Huff berpikir bahwa pengawal itu takut padanya. Dia mencibir dan menyimpan pistolnya. Harvey Hoffman menendang pintu hingga terbuka dan anak buahnya masuk. Pada saat yang sama, sekelompok wartawan media muncul entah dari mana. Mereka berlatih menuju pintu masuk kamar pribadi dan mulai mengambil foto apa yang terjadi di dalam. Anak buah Harvey Hoffman mencoba menghentikan mereka. Tetapi Logan Huff berteriak agar mereka berhenti. Wartawan ini semuanya dari perusahaan hiburan Logan. Dia sengaja mengatur agar ini terjadi. Lacey Hinton ketakutan dengan gangguan yang tiba-tiba itu. Dia dengan cepat bangkit dan menatap mereka dengan ketakutan. Tapi Emily Clemons tersenyum seolah-olah harapannya berhasil. Sungguh pemandangan yang mengasyikkan. Fajar kemenangan sudah di depan mata. Sharon Edward juga terkejut tetapi dia ingat apa yang dikatakan Zeke dan terus mengarahkan lubang kamera ke Emily. Ketika Lacey menyadari bahwa Logan ada di sana, dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi. Dia pasti di sini untuk berkelahi. Pria ini benar-benar tahu bagaimana menghantui seseorang. Lacey terdiam saat dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Kami membayar untuk layanannya dan tidak ada hal ilegal yang terjadi di sini." Harvey Hoffman tertawa dingin. "Sungguh, saya tidak percaya. Saya menerima keluhan dari massa bahwa Anda telah menggunakan narkoba. Tolong bekerja sama dengan menyelidiki kami." Lacey mencemooh. "Itu benar-benar omong kosong. Kenapa kita harus menyentuh benda itu? Terserah Anda untuk memutuskan apakah itu kosong atau tidak. Semuanya berdasarkan bukti saat ini. Para pekerja, tolong periksa botol dan darah mereka segera. Jangan sampai mereka menyangkalnya nanti," jawab Harvey. Beberapa pekerja segera masuk. Beberapa menguji botol alkohol sementara beberapa mengambil darahnya. Tiba-tiba, Emily jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. "Mer, Hoffman, saya akan mengaku. Tolong jangan tangkap saya." Wajah Lacey langsung memucat saat melihat reaksi Emily yang tidak biasa. Geng Harvey Hoffman jelas sudah siap. Sekarang Lacey melihat reaksi Emily yang tidak biasa. Sebuah pikiran mengerikan muncul di ingatannya. Ada kemungkinan besar Harvey dan Emily diam-diam bekerja sama untuk mengaduk-aduk kekacauan ini. Gelombang pasang penyesalan langsung membanjiri dirinya. Seharusnya aku mendengarkan Zeke dan tidak pernah mempercayai Emily. "Oh, apa yang ingin kamu akui? Katakan saja padaku," kata Harvey. Wartawan media mengalihkan perhatian mereka ke Emily saat mereka mulai mengambil foto dirinya. Emily mulai menangis. "Mer, Hoffman, saya tidak bersalah. Saya tidak memahami penggunaan obat-obatan mereka. Saya bahkan tidak menyentuh obat-obatan itu," Harvey berkata dengan dingin. "Omong kosong. Begitu ada obat yang terdeteksi di ruangan ini, tak seorang pun dari kalian akan bisa lolos begitu saja." "Mer, Hoffman, tolong dengarkan aku. Aku terpaksa melakukannya. Zeke Williams memaksaku untuk melakukannya. Zeke bajingan itu. Dia bajingan. Dia kejam dan kejam. Zeke mencampakkanku ketika dia menemukan minat barunya. Aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Rajin dan pekerja keras. Tapi siapa yang tahu? Dia akhirnya jatuh cinta padanya. Lacey dan mencampakkanku. Tapi dia tidak akan meninggalkanku sendirian bahkan setelah kita putus. Dia menjualku ke bar karaoke tua ini dan mengambil semua uang yang kudapatkan untuk membeli obat-obatan untuknya dan Lacey. Tuan Hoffman, saya telah dianiaya. Anda harus membantu saya." Emily menangis. Semua orang terkejut dengan pernyataannya dan mulai melawan Zeke. Apa? Dia mencampakkan pertunangannya dan jatuh cinta dengan wanita lain. Dia benar-benar bajingan. Tidak, itu penghinaan bagi semua bajingan. Dia menjual mantan pacarnya ke bar karaoke dan menghabiskan uangnya untuk narkoba. Dia lebih buruk dari binatang buas. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Aku tidak percaya Zeke Williams yang terkenal benar-benar karakter seperti itu. Lacey sangat marah. "Emily Clemons, kau mengatakan omong kosong.
Kaulah yang putus dengan Zeke karena dia miskin. Bagaimana kau bisa mengarang cerita yang mengatakan bahwa dia telah mencampakkanmu? Bahkan setelah putus, kau sudah terus-menerus licik melawan kami dan memaksa kami ke jalan buntu. Tapi kami memaafkanmu berulang kali. Namun, kamu membalas kebaikan kami dengan balas dendam. Kamu memfitnah kami. Orang macam apa kamu? Emily menghela nafas dan berkata dengan nada serius. Lacey, kamu tidak perlu membela Zeke lagi. Satu-satunya alasan Anima, Zeke, ingin bersamamu adalah semua karena kegembiraan. Begitu dia bosan bermain dengan kamu, dia akan mencampakkanmu juga. Lakukan ini sebagai peringatan. Jangan menunggu sampai terlambat atau kamu akan berakhir sepertiku. Air mata marah jatuh saat Lacey berkata, diam. Jangan berani menghina Zeke. Pada saat yang sama, seorang pekerja berteriak, Tuan Hoffman, kami menguji dan menemukan sabu di dalam botol-botol ini. Harvey mengamuk. Hamif, seperti yang diharapkan. Anda telah minum obat di sini. Bawa mereka semua kembali untuk menyelidiki lebih lanjut. Emily Clemons, ikuti kami kembali juga. Jika apa yang Anda katakan itu benar, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas hal ini dan saya bahkan akan memberi Anda keadilan. Emily sangat gembira. Terima kasih, Tuan Hoffman. Anak buah Harvey Hoffman segera pergi untuk menangkap Lacey. Lacey mundur ketakutan. Kalian semua jelas-jelas bekerja sama dengan Emily. Aku tidak akan pergi. Aku ingin menelepon pengacaraku. Sebelum pengacaraku tiba, aku tidak akan pergi dengan siapapun. Harvey mengamuk. Diam. Kamu memfitnah. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Jika kamu tidak bekerja sama, kita harus mengambil tindakan tegas. Dengan itu, Harvey mengeluarkan borgol dan tongkat setrum saat dia bersiap untuk mengambil Lacey dengan paksa. Lacey putus asa. Dia punya perasaan bahwa dia tidak akan menerima respon apapun bahkan jika dia berteriak minta tolong. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Zeke Williams, di mana Anda berada? Sementara Lacey bingung. Raungan marah datang dari luar pintu. Hentikan, kalian semua. Semua orang melihat ke arah itu. Itu adalah Zeke Williams. Zeke menerobos kerumunan dan masuk ke dalam ruangan. Air mata mengalir di pipi Lacey saat melihat Zeke. Lacey meluncurkan dirinya ke pelukan Zeke dan terisak. Zeke, kamu akhirnya di sini. Aku membuat kesalahan. Aku seharusnya mendengarkanmu. Aku seharusnya tidak mempercayai Emily. Maaf. Hati Zeke sakit saat dia menamparkan kepala Lacey. Tidak apa-apa. Lacey, anggap saja ini sebagai pelajaran. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan membongkarmu sekarang karena aku di sini. Lacey mengangguk sambil tetap berada dalam pelukan Zeke. Dia tidak ingin meninggalkannya. Logan Huff sangat senang dengan penampilan Zeke. Ketika Logan menyadari bahwa Zeke tidak ada di sana lebih awal, dia mengira Zeke mengetahui pemeriksaan ini dan melarikan diri. Logan merasa bahwa dia tidak akan memiliki rasa pencapaian jika dia hanya menangkap Lacey. Jadi, sekarang Zeke ada di sini. Dia jelas bersemangat. Hoffman. Ini Zeke Williams. Dia monster dan tidak mudah menghadapinya. Anda harus berhati-hati, kata Logan. Harvey mencibir. Monster, bahkan jika dia monster, dia masih harus tunduk padaku. Kamu terlihat seperti manusia, tapi kamu melakukan hal-hal yang kejam. Seseorang menangkap dia juga. Zeke tersenyum dingin. Kalian berdua memiliki otoritas yang cukup, bukan? Anda bahkan belum mendapatkan fakta Anda dengan benar. Namun Anda di sini untuk menangkap kami. Lebih buruk lagi, Anda bahkan telah menelepon media dan wartawan. Apakah ini liputan langsung? Apakah Anda tidak takut akan ada ketidakadilan dan Anda akhirnya melaporkan berita palsu? Kami punya bukti kuat. Itu fakta bahwa Anda dan Lacey menggunakan narkoba. Bagaimana bisa berita palsu? Zeke tiba-tiba menghela nafas kecewa. Logan, kamu adalah petugas staf distrik militer. Tapi kenapa kamu tidak tahu apa-apa tentang etiket? Apakah caramu berbicara dengan tuanmu? Dia membayangkan tentang waktu aku bertemu kakek. Wajah Logan Huff memerah karena marah. Hal ini adalah rasa malu dalam hidupnya. Itu adalah hal yang tabu baginya. Namun Zeke menggodanya tentang hal itu di depan semua orang. Aku tidak tahan lagi. Logan menyeringaikan saat dia berkata, Williams, kamu tidak terkendali. Aku memanggilmu tuan terakhir kali karena aku memberikan rasa hormat. Karena kamu tidak akan berterima kasih dan menggangguku. Aku akan pergi.
untuk memulihkan reputasiku hari ini. Berlututlah dan memanggil aku leluhurmu sekarang atau aku akan menyingkirkanmu untuk selamanya. Cek, leluhur. Aku suka suaranya. Aku mungkin akan berdoa kepadamu jika kamu berlutut dan memanggilku seperti itu sekarang. Logan, kata Zeke. Kamu benar-benar keras kepala seperti bagal. Seseorang. Segera tangkap dia. Dia telah menghina seorang perwira militer. Biarkan pengadilan militer yang menanganinya. Tunggu. Logan, apakah kamu keberatan jika kita menyingkir sebentar? Aku punya teman lama yang ingin aku perkenalkan padamu. Logan memandang Zeke dengan jijik. Berhentilah terjadi begitu misterius. Jika ada yang ingin kau katakan, tunggu sampai kau di pengadilan militer. Bergerak dan tangkap dia. Bawahan Logan Huff segera berjalan menuju Zeke. Zeke menghela nafas lagi. Kamu pasti punya keinginan mati. Tepat saat Logan merasa puas, dia tiba-tiba merasakan sebuah tangan menamparkan punggungnya diikuti oleh suara yang membuat tulang punggungnya merinding. Tuan Huff, lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Logan segera berbalik untuk melihat orang itu. Dia gemetar dan berkeringat dingin mulai keluar saat dia terpesona oleh siapa yang dia lihat. Ini dia. Aku tidak percaya itu dia. Itu adalah pembunuh merah yang dia kirim untuk meracuni Hades. Berengsek, bukankah Hartley Murphy menyingkirkannya? Hartley sendiri yang memberitahuku. Tapi kenapa dia berdiri di sini tepat di depanku? Apakah saya sedang membayangkan sesuatu? Atau, apakah ini hantunya? Logan mulai menyadari bahwa dia mungkin telah tertipu. Pembunuh merah tersenyum. Tuan Huff, saya memiliki beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah Anda ingin marah di sini di depan semua orang? Atau Anda ingin pergi ke suatu tempat pribadi? Logan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera berteriak kepada bawahannya. Hentikan, kalian semua. Prajurit yang ingin menangkap Zeke segera berhenti dan menatap Logan, bingung. Ada apa bos? Logan berkata kepada Harvey. Hoffman. Dia kerabat jauh saya. Ada hal penting yang harus dia ceritakan kepada saya. Saya akan berbicara di sana dan segera kembali. Mohon tunggu sebentar. Harvey Hoffman menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Berdasarkan ekspresi Logan, Harvey tahu bahwa itu tidak membentuk apa yang Logan katakan. Mungkinkah akan ada komplikasi lebih lanjut? Perasaan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Logan melirik Zeke. Williams, apakah ini teman lama yang akan kamu perkenalkan padaku? Zeke mengangguk. Karena kamu mengenalnya. Ikutlah, kata Logan. Zeke sambil tersenyum mengikuti Logan. Tiba-tiba, Lacey meraih tangan Zeke dan berkata, Zeke, aku takut. Aku akan mengikutimu. Emily segera berteriak. Tidak mungkin. Anda tidak bisa pergi bersamanya. Anda hanya ingin melepaskan diri dari kejahatan Anda. Tuan Hoffman, Anda harus menghentikannya. Zeke menatap Emily dengan mata busuk. Emily terhuyung dan mundur terpilih setelah melihat sepasang mata menakutkan itu. Dia terkejut. Matanya menakutkan. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak pernah begitu takut dalam hidup saya. Ini seperti seekor tikus yang dimakan oleh seekor kucing. Logan Huff benar. Pria ini benar-benar monster. Zeke melihat ke arah Lacey dan ekspresi di matanya berubah lembut lagi. Jadilah baik. Ini akan baik-baik saja. Aku akan segera kembali. Lacey mengangguk patuh. Oke. Zeke berjalan keluar dan membawa Logan ke kamar pribadi yang kosong. Sedikit yang Logan tahu, Hartley juga ada di ruangan itu. Dia langsung marah melihat Hartley. Itu semua karena kejadian Hartley sehingga rencanaku gagal. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah membunuh pembunuh merah yang telah ditawan. Karena kemarahan Logan yang luar biasa, dia tidak fokus pada mengapa Hartley ada di sini. Logan menggertakkan giginya saat dia memelototi Hartley. Dasar brengsek. Kamu berbohong padaku. Apakah hanya ini yang ditawarkan Necro? Kamu tidak layak menjadi seorang pembunuh. Hartley memberikan senyuman pahit. Maaf. Aku tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Grandmaster ingin aku berbohong padamu. Hartley melirik Zeke saat dia berbicara. Apa? Logan tidak bisa mendengarkan saat dia melebarkan matanya dan menatap Hartley. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Grandmaster saya ingin saya berbohong kepada Anda. Jawab Hartley. Suara Logan bergetar. Dan siapa? Siapa Grandmastermu? Hartley menghela napas. Hentikan. Kau tahu siapa dia? Hartley menatap Zeke lagi dengan perasaan campur aduk. Aku masih belum terbiasa berkenalan dengan nenekku.
Gedebuk. Logan tidak bisa berdiri dengan benar dan jatuh ke lantai. Wahyu ini merupakan pukulan besar baginya. Saya tidak percaya Zeke Williams adalah Grandmaster Hartley. Seorang pembunuh top dari organisasi pembunuh Necromancer sebenarnya adalah murid dari pemuda ini. Itu berarti aku sudah menyuruh muridnya untuk membunuh sebelumnya. Jelas. Itu tidak akan berhasil. Semuanya sudah berakhir sekarang. Aku sudah selesai. Zeke tiba-tiba meraung. Berlutut. Logan masih terkejut. Dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Zeke. Zeke berseru lagi. Sudah kubilang untuk berlutut. Beraninya kau. Logan Huff. Seorang perwira militer bersekongkol dengan seorang pembunuh dari organisasi pembunuh untuk membunuh seorang perwira militer lain. Sebagai seseorang dari grup farmasi, bukan saja kau tidak menyelamatkan nyawa dari mereka yang membutuhkan, tetapi Anda bahkan juga telah membuat obat-obatan. Itu adalah momok bagi negara kita dan orang-orang. Dalam hal ini, Anda pantas mati. Logan Huff segera menatap Zeke dengan mata merah. Kamu dari militer. Zeke tersenyum dingin dan mengangguk. Gokil. Logan tercengang sekali lagi. Dia sangat sadar bahwa seorang perwira militer yang bersekongkol dengan seorang pembunuh untuk membunuh perwira militer lain berarti dia akan mendapatkan hukuman mati. Dan seorang perwira militer yang membuat obat-obatan, menyesah negara dan rakyat juga akan menyebabkan hukuman mati. Kejahatan ini sudah cukup untuk membuatnya mati berkali-kali. Aku benar-benar ditakdirkan. Logan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dia berjuang untuk bangun. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Zeke dan memohon belas kasihan. Leluhurku, kamu adalah leluhurku. Tolong maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi, tolong, leluhurku. Aku akan segera kehilangan nyawaku. Tidak ada waktu untuk peduli dengan wajahku sekarang. Jika itu berarti dia bisa mempertahankan hidupnya. Dia bahkan rela makan kotoran. Apalagi berlutut dan mengemis. Zeke mencibir. Peluang tidak diberikan. Mereka harus diperoleh. Logan menatap Zeke dengan penuh harap. Apa yang ingin kamu lakukan? Ada perusahaan farmasi dan perusahaan hiburan di bawah namamu. Karena kamu akan segera mati. Kenapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Mata Logan berbinar. Apakah Anda akan membiarkan saya hidup jika saya menyerahkannya kepada Anda? Saya akan kehilangan hidup saya jika saya tidak mendengarkannya. Apa arti semua kekayaan ini sekarang? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan menyesalinya seumur hidupku jika aku tidak membuang apel jahat sepertimu. Tapi aku akan memberikan 10 menit. Dalam 10 menit ini, kamu bebas untuk melarikan diri. Aku menang, jangan membuat tentang laporanmu. Aku hanya akan melakukannya setelah 10 menit. Biarkan takdirmu memutuskan apakah kamu hidup atau mati. 20 menit, Logan berkata dengan gigi terkatup. Zeke menghela napas. Sepertinya kamu tidak tahu tempatmu. Apakah habitat orang sepertimu bisa bernegosiasi denganku? Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.